Kejahatan itu sekarang tidak dianggap sebagai kejahatan yang terlalu negatif. Sekarang kalau kita lihat dari segi mentalnya, ekspresi merupakan salah satu, walaupun itu bisa disandiwarakan, tapi tetap itu mempunyai nilai. Kita lihat misalnya ekspresi koruptor-koruptor pada beberapa dekade yang lalu atau ekspresi koruptor sekarang. Kalau ekspresi koruptor beberapa dekade yang lalu, mereka kelihatan sedih, mereka kelihatan tidak gembira, lalu tunduk. Tapi kalau sekarang kan semuanya memperlihatkan ekspresi yang biasa-biasa saja. Kenapa demikian? Karena mereka juga memang bakalnya biasa-biasa saja. Kalau kita lihat apa yang kita dengar, apa yang diketahui, kan orang bukan hukuman terus dijalankan hukumannya. Jadi akhirnya bagi dia itu hanya saya punya uang untuk membayar untuk keluar dari penjara. Hari ini saya mau keluar, ya keluar. Hari ini saya di penjara, ya di penjara. Kan itu, dan di penjaranya kan juga berbeda dengan orang-orang yang disebut kelas tikus. Tempatnya kelas tikus kan berbeda. Jadi bagi mereka sebetulnya memang betul-betul ekspresi biasa itu merupakan sesuatu di mana dia memang betul-betul menganggap bahwa hukumannya akan biasa-biasa saja, bukan hukuman sebagaimana yang ditakuti orang berada di penjara. Penjara itu hanya sebentar, kan 1 hari, hari raya Idul Fitri, mereka ada di penjara. Nanti Natal, tahun baruan. Oke, stop. Agak dikit, ada trouble dikit. Tapi saya mau jangan langsung ke situ. Ya, kemana? Praktisi hukum, netizen atau masyarakat sendiri soal hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Gimana Bu dengan ekspresi atau kejiwaan seorang pelaku, terutama suami dari Sandra Dewi dan Sandra Dewi sendiri? Ya, sekarang kita lihat ya, semua kejiwaan tergantung pada hukumannya. Yang perlu apa sekarang? Kalau kita lihat, netizen meminta hukuman diperberat. Tapi sekarang, kalau betul-betul diperberat, tapi diperberatnya remisi-remisi, diperberatnya selama hukuman boleh saja ada di luar. Akhirnya apa artinya hukuman itu? Hukuman hanya memamerkan pada hari-hari besar dia berada di penjara. Tidak lebih daripada itu. Yang lain, dia kan punya uang. Kalau kita dengarkan, ya orang tinggal bayar, dia tidak ada di penjara. Jadi hukuman itu bukan sesuatu yang menakutkan akhirnya. Hukuman hanya sekedar menjadi sesuatu di mana pada hari-hari tertentu dia apel lah untuk diperlihatkan, saya ada di penjara. Dan penjaranya pun juga tidak diperlihatkan bahwa dia mendapatkan kamar khusus, itu juga tidak diperlihatkan. Jadi akan jauh lebih penting kalau sekarang kita balik. Yang paling perlu supaya semua yang dipenjarakan dapat dilihat bahwa dia betul-betul berada di penjara. Baru mereka merasakan seperti penjara dekade-dekade yang lalu, di mana kalau orang dihukum penjara, maka dia juga akan berada di penjara. Sekarang enggak, hukum penjara berapapun juga ya tinggal dia keluar dari penjara sesuai keinginannya. Kemudian dia juga remisi-remisi, akhirnya ya akan ringan sekali, dan dia tinggal ketawa-ketawa kan. Dia tertawakan netizen. Kamu nggak tahu ya bahwa saya sebetulnya tidak dihukum ya. Tapi kan secara kacamata seorang psikiater mental, kita bicara mental nih, seorang Sandra Dewi atau pelaku koruptor, kalau udah vonis, sebelum vonis sudah dijas hukuman mati, dimiskinkan, secara mental gimana nih? Down nggak nih? Sekarang kalau misalnya mereka kan juga melihat situasi bahwa ternyata kan semuanya bisa diremisi asal dia punya uang. Apakah dia punya uang? Dia yang tahu. Tapi kalau dilihat begitu, ya mestinya pasti punya uang cukup lah.
Kalau sudah punya uang cukup, bisa menjamin. Sekarang siapa yang akan lebih takut, dia curi ayam atau dia orang koruptor? Siapa yang lebih takut? Apa itu bedanya? Kalau bedanya, kalau seorang curi ayam, dia nggak punya uang untuk akhirnya berada di luar penjara. Dia betul-betul di penjara, mungkin dia juga mengalami penyiksaan seperti dikatakan oleh banyak orang. Tapi kalau seorang koruptor, apa ada koruptor yang mengeluh, saya ini disiksa di penjara? Lalu apa kalau misalnya mau ditengok, apakah boleh seorang koruptor ditengok seenaknya saja? Jadi perlu faktanya lah. Hukum betul-betul di penjara. Buktinya harus ada. Bisa ditonton misalnya. Bisa sekali-sekali dijebak apakah ada atau tidak di penjara. Kalau tidak, bagi dia juga ketawa saja. Ini netizen, kamu minta seumur hidup tapi nantinya jadinya cuma berapa tahun, itu pun terserah dia. Mau keluar negeri ya keluar negeri, mau nonton apa, mau pindah-pindah tempat, dan sisa uangnya masih jauh berlebih, sehingga masyarakat pun yang di sekeliling dia, yang dibayar uang, tetap akan memuji dia walaupun dia koruptor. Sanksi sosial berarti nggak berpengaruh itu? Anti sosial berpengaruh, tapi pengaruhnya tidak sebesar dulu, beda sekali. Dengan dia punya anak? Ya, bagi anaknya juga hanya dibully, dan anaknya juga akhirnya juga kebal juga. Bagi anaknya kan juga dia sekolahnya di sekolah yang bagus, yang bisa dijaga untuk akhirnya tidak dibully atau bulinya kurang. Semuanya sudah diatur. Atau bisa juga anaknya kan bebas sekolah di luar negeri. Oke, Bu, kita balik lagi. Hukuman kan proses berjalan, ya kan, lagi proses. Nanti kan juga ada hakim menentukan hukuman dia, seumur hidup atau dimisikan atau hukuman mati. Tapi kan kita flashback, Bu, dia biasa hidup mewah, bergelimpang harta, dan akhirnya dia dijeruji. Dari sisi pelaku dulu gimana, Bu? Ya kan? Justru ini yang anggapan yang mungkin harus kita nilai kembali. Dikatakan dia akan hidup sengsara karena akan dipenjara di balik druji. Apakah betul? Kalau itu betul memang sengsara. Tapi bagaimana kalau kenyataannya tidak demikian? Bagaimana kalau kita lihat tiap kali selalu deteksi bahwa mereka tidak ada di penjara? Apakah kita menganggap mereka sengsara? Mereka hanya menertawakan orang yang menganggap bahwa mereka berada di penjara. Oke. Ibu kan juga banyak koruptor yang sudah menjalani hukuman, ya kan, dengan kasus korupsi. Nah, Ibu juga bisa melihat kacamata itu bahwa ya udah biasa atau gimana? Sekarang kita lihat mereka kan tambah lama, korupsi itu tambah dianggap hal yang biasa. Kejahatan itu sekarang tidak dianggap sebagai kejahatan yang terlalu negatif seperti pandangan orang pada masa-masa yang lalu. Jadi kejahatan juga banyak dipuji orang. Dipuji orang kenapa? Karena mereka bagi-bagi duit. Oh, orang itu orang baik, orang itu bagi-bagi ke orang-orang miskin. Padahal uang siapa? Uang dia dikembalikan ke dia. Oke, respect. Bu, ini kan juga banyak dugaan-dugaan para figur atau artis yang akan terlibat dah dalam tanda kutip. Ada nggak? Oke, lanjut. Sedikit spill ya soal banyak nih para figur yang diduga akan dipanggil dan bisa terlibat. Ibu melihatnya dari kacamata seorang sekarang figur itu betul bisa, itu bagus kalau betul-betul dituntaskan. Tapi di sini kan ada yang terbawa, yang di level di bawahnya, ada juga siapa bos di atasnya. Dan apakah bos di atasnya bisa dideteksi? Apakah berani dideteksi bahwa oh ini loh orang yang mendukung yang paling tinggi di antara mereka. Bu, kalau misalnya fenomena artis zaman sekarang memamerkan harta dan karya mereka, itu bagaimana sih? Apa patut juga mencurigai seperti itu? Kalau artis yang terlalu hedon ya,
itu ya patut dicurigai. Karena kita lihat bahwa artis tetap saja bagaimana mungkin hasilnya akan sangat besar. Jadi kita sesuaikan, oh dia seorang artis, sehebat-hebatnya berapa. Kalau dia jauh lebih hebat dari itu, ya kita curigai. Oke, balik lagi ke seorang figur. Para figur ini, Bu, ya kan, ada rasa kekhawatiran gak sih, Bu, secara kacamata seorang psikis dan secara mental suatu saat akan dipanggil? Kita lebih detailnya di situ. Gimana, Bu, melihatnya? Kalau problem psikis itu tetap ada, itu bukan hanya ada pada mereka, tapi pada manusia keseluruhannya, termasuk pada manusia yang pada saat sekarang masyarakat yang kekurangan uang, mereka juga problem psikis karena mereka yang akhirnya harus terpaksa meminjam uang, dipinjol, akhirnya mereka sampai ada yang memikirkan hukum untuk bunuh diri. Apakah tidak lebih berat daripada mereka? Jadi secara perbandingan kita lihat mereka sebagai penyebab, lalu mereka juga kena sedikit, tapi masyarakat juga kena, bukan hanya mereka yang kena akibat perbuatan mereka. Oke, terakhir untuk masalah kemarin Sandra Dewi dipanggil kejaksaan dengan ekspresi muka yang santai, malah agak nyeleneh, gimana melihat Ibu? Sekarang kalau santai itu sesuai dengan fakta. Jadi di dulu kan orang juga tidak santai karena faktanya betul-betul dipenjarakan. Mungkin bisa diperingan karena uangnya banyak, tapi tetap dia menjalankan hukumannya di penjara. Kalau sekarang coba kita lihat, apakah dijalankan di penjara? Setiap kali dilihat, oh orangnya tidak ada di penjara, orang yang dihukum itu koruptornya tidak ada di penjara. Lalu kita lihat lagi, orangnya dapat kamar khusus di penjara, itu pun tidak ditempati. Jadi itu hanya untuk pameran hari raya, pameran tahun baru itu dipamerkan, pameran Isra Miraj ya, hanya beberapa saat saja dipamerkan. Jadi bagi mereka masalah kecil, dipamerkan saja juga nggak ditaruh di sel tikus. Oke, maksud saya gini, Bu, menggiring opini bukan menggiring faktanya. Dia dipanggil kejaksaan nih dengan santai karena dia merasa tidak bersalah. Gimana melihat dari sisi psikisnya? Maksudnya lebih ke situnya, Bu. Sekarang kita bayangkan ya, dia lingkungannya banyak, yang terlibat itu banyak. Dia bukan seorang diri dan dia tahu juga dia punya orang yang lebih tinggi yang membela dia. Sekarang apakah dia tidak merasa aman? Sama seperti kita jalan terus di sekeliling kita di tempat orang-orang yang ganas, tapi di sekeliling kita banyak orang yang melindungi kita, ya kita juga tenang-tenang saja. Itu juga terjadi pada dia. Di sekelilingnya ada orang-orang, pejabat-pejabat, kita anggapnya kan begitu, ada pejabat yang melindungi dia. Kalau sudah dilindungi, apa kita perlu takut? Oke. Kalau bicara takut, di belakang dia orang kuat, ya kita menuju ke tersangka suaminya dong. Ibu bisa membaca juga dong, karena ekspresi saat dia memakai baju tahanan juga ekspresi ya, dua tersangka itu yaitu suami dan Helen dan Ritchie juga santai. Ibu juga bisa punya pendapat karena dekingan. Ya, kalau kita lihat fakta, kita jangan pendapat sekarang. Fakta-fakta yang ada. Itu nantinya kan tambah lama tambah terbukti bahwa adanya backing. Tapi kita juga tahu bahwa cukup banyak backing yang dikatakan backing tapi juga tidak tersentuh. Jadi bagi dia aman saja. Kenapa? Kalau misalnya ada apa-apa, kalau dia tidak dilindungi oleh backingnya, itu risikonya dia bongkar backingnya.